Shalom, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada bisa mengikuti siaran ini. Berjumpa kembali kita dalam acara Mesbah Keluarga, Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong, Jakarta, bersama saya Pendeta Yan Fantius Tulai. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Bapa di surga, berkati renungan firman Tuhan pada saat ini, urapi pakai hamba dalam menjelaskan firman Tuhan, persiapkan hati para pemirsa dimanapun mereka berada, supaya firman Tuhan ini merubah sikap hidup, membangun iman, menuntun kami perjalanan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus penebusan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan, mengerti yang dibaca, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memakai analogi air, karena air adalah berfungsi untuk memuaskan dahaga manusia yang sedang haus. Seperti halnya manusia dilepaskan atau dipuaskan dahaganya setelah minum air yang alamiah, maka demikian juga Yesus Kristus sebagai sumber air hidup dapat memberikan kepuasan sejati kepada setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sifat air yang kita minum dalam dunia ini sebanyak apapun, besok pasti bisa haus lagi. Demikian juga sehebat apapun prestasi seseorang yang hidup dalam dunia ini, dalam bidang politik, dalam bidang militer, dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, apapun yang dicapai, semuanya itu hal-hal yang bersifat lahiriah. Sementara manusia ada unsur rohani yang tidak mungkin dapat dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah belaka. Ada orang beranggapan, kalau saya memiliki harta kekayaan yang banyak, saya akan puas. Dan tidak heran orang mengejar harta sedemikian rupa sampai menghalalkan berbagai cara, yang penting dapat uang, termasuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah betul uang itu bisa memberikan kepuasan yang sejati? Ada banyak cerita, ada banyak bukti di mana uang tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati kepada manusia. Saudara, beberapa bulan yang lalu, seorang konglomerat dunia, pasangan Bill dan Melinda Gates itu bercerai setelah 27 tahun menikah dan memiliki 3 orang anak yang bagus-bagus. Saudara-saudara, biasanya dalam rumah tangga itu yang menimbulkan konflik itu bisa miskomunikasi atau perselingkuhan atau kesalahpahaman, bisa juga masalah ekonomi seringkali. Tetapi untuk Bill Gates dan Melinda Gates, Bapak Ibu sekalian, enggak ada alasan kalau masalah ekonomi, karena mereka adalah orang-orang konglomerat. Bill Gates adalah raja Microsoft dunia, salah satu orang terkaya di dunia, dan memiliki yayasan sosial yang membantu banyak orang di seluruh dunia dengan dana kemanusiaannya. Tapi mengapa dia mengumumkan perceraian setelah 27 tahun menikah? Artinya apa? Masalah finansial, masalah ekonomi bukan satu-satunya faktor penentu dalam rumah tangga. Sekaya apapun seorang, kalau tidak ada komitmen, tidak ada hati yang takut akan Tuhan, maka rumah tangga itu gampang berantakan.
Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ada satu artikel yang saya baca begini. Uang dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur. Uang dapat membeli buku, tetapi bukan otak. Uang dapat membeli makanan, tetapi bukan selera. Uang dapat membeli pakaian yang indah, tetapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli rumah, tetapi bukan suasana rumah tangga yang rukun. Uang dapat membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli barang mewah, tetapi bukan kebudayaan. Uang dapat membeli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli kalung salib, tetapi bukan juru selamat. Tetapi apa yang tidak dapat dibeli oleh uang, Yesus Kristus memberikannya dengan cuma-cuma melalui anugerahnya, yaitu keselamatan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada salah mencari uang dan tidak ada salah memiliki uang. Melalui uang kita bisa membantu orang. Melalui uang kita bisa mencekolahkan anak-anak kita. Melalui uang kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau hidup ini difokuskan kepada mencari uang dan menghalalkan berbagai cara dan mengira itulah sumber kebahagiaan, kita keliru Bapak Ibu sekalian. Ada lagi orang mengatakan, oh kalau saya memiliki pendidikan yang tinggi dengan gelar yang berderet-deret, oh saya akan menjadi orang yang puas dan bahagia. Tidak ada salah dengan pendidikan yang tinggi sekali lagi. Maka saya anjurkan anak-anak muda sekolah setinggi mungkin. Karena kalau saudara tidak punya pendidikan, tidak punya kompetensi, ya pada zaman ini saudara akan tersingkir. Tapi jangan mendewakan pendidikan, karena ada orang yang berpendidikan tinggi, kalau tidak takut akan Tuhan, makin pintar seseorang, makin pintar berbuat dosa. Karena itu kuncinya adalah takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang lain mengatakan, oh mereka kalau bisa menjadi orang tokoh populer, tokoh terkenal, menjadi public figure, diliputi oleh wartawan, oleh media massa setiap hari, mereka bahagia. Saudara-saudara, para artis atau keluarga artis itu kalau sakit gigi itu diliputi televisi Bapak Ibu sekalian. Nah saya 11 hari rawat inap di rumah sakit, nggak ada wartawan yang memberitakan. Karena memang saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang terkenal. Maksud saya adalah ada orang begitu ambisius, terobsesi menjadi orang terkenal. Dikira di sana akan mendapatkan kepuasan. Tidak. Belum tentu. Putri Diana ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Hidup di istana Buckingham, Inggris. Istri Pangeran Charles. Wajah cantik. Tentu tidak kekurangan makanan minum. Kalau mau tur ke sana, tur kemari, terus biaya berjuta-juta dolar, pound sterling, itu tidak masalah. Saya pernah membaca majalah Bapak Ibu sekalian, baju yang paling murah dikenakan oleh Putri Diana itu ada yang paling murah ketika dolar masih 2.500 pada waktu itu. Satu baju itu 13 juta rupiah yang paling murah. Sudah bayangkan yang mahal bagaimana? Itu pun mendiang Putri Diana tidak mau pakai kalau bukan hasil desainer kondang dunia, tidak mau pakai dia. Pertanyaan saya adalah mengapa tidak bahagia? Ini membuktikan bahwa istana yang mewah, kalau Kristus tidak bertahta, itu bisa menjadi neraka di dunia. Sebaliknya, oh rumah yang sederhana, tapi seisi rumah itu orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, menerapkan prinsip firman Tuhan. Di situ akan menjadi surga mini di tengah-tengah dunia ini. Ada lagi orang mengatakan, oh kalau saya bisa menikmati kesenangan dalam dosa, saya bahagia.
Selama saudara masih ada hati nurani yang dalam bahasa Yunani disebut dengan suneidesis. Suneidesis itu artinya tahu bersama-sama dengan saya. Orang lain tidak tahu, hati nurani tahu. Suami tidak tahu, hati nurani tahu. Istri tidak tahu, hati nurani tahu. Guru tidak tahu, hati nurani tahu. Pendeta tidak tahu, hati nurani tahu bahwa kita berbuat dosa dan kita tidak mungkin bahagia sebelum membereskan dosa. Maka banyak orang dikira kalau hidup dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan, perzinahan, oh itulah kenikmatan yang luar biasa. Saudara perhatikan, wanita Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus itu sudah 5 kali gonta-ganti suami. Dikira dengan hidup seks bebas seperti dia benar menikmati kenikmatan kepuasan sejati. Tidak. Justru kalau hidup dalam dosa, dia terus merasa tertekan dan kehilangan damai sejahtera. Saudara, bukankah ini yang menjadi kehausan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan manusia? Manusia haus akan uang, haus akan popularitas, haus akan sekolah tinggi, haus akan berbuat dosa. Semakin manusia mencari kepuasan di luar Kristus, semakin manusia tidak menemukan kebahagiaan yang mereka idam-idamkan, malah kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya ilmuwan besar bernama Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia ada satu kehampaan, ada satu kekosongan, dan kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus yang pernah mati di kayu salib, yang pernah bangkit pada hari ketiga. Di dalam tangannya ada jaminan hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Satu-satunya pemuas dahaga yang sejati adalah Yesus Kristus, sang air hidup itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata tadi apa? Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara pendengar dimanapun saudara berada, perhatikan apa yang Yohanes katakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya hanya orang sudah menerima air hidup itulah yang bisa mengalirkan air hidup itu kepada orang lain. Suami yang sudah mengalami air hidup bisa memancarkan kepada istrinya. Istri yang sudah menerima air hidup itu bisa mengalirkan itu kepada istrinya. Orang tua bisa mengalirkan air hidup kepada anak-anak. Anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang tua. Oleh karena itu pastikan diri kita masing-masing sudah minum atau sudah menerima Yesus sang air hidup itu sebagai juru selamat. Kalau dengan demikian, maka pasti akan terpancar air itu dari kehidupan kita masing-masing. Sebagai air hidup, Yesus Kristus memuaskan dahaga rohani umat manusia yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga di bawah kolong langit ini, kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan, "Ya Allah, Engkau menciptakan kami untuk Engkau, dan kami tidak mungkin menemukan kepuasan sejati kecuali dalam Engkau. Dalam Yesus Kristuslah satu-satunya dahaga rohani kita dipuaskan." Percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan alirkan air hidup itu kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang mengalami kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, menjadi berkat, mengalirkan aliran air hidup itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, supaya kami boleh sadar bahwa
di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan kepuasan sejati kepada kami. Dan bersyukur Yesus Kristus adalah sumber air hidup itu yang sudah tersedia bagi kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang begitu besar ini. Ambil keputusan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, sang air hidup itu. Terpuji namamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Saudara-saudara di rumah bisa berdoa bersama keluarga dan mendiskusikan apa yang sudah disampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.